Selamat pagi. Wah, ini tayangan kedua ini pagi hari ini. Ya, eh, kebetulan saya hari ini nggak ada jadwal. Cucu-cucu saya juga di Jakarta, saya di Bandung. Jadi santai sekali. Tayangan yang tadi saya teruskan lagi sedikit. Jadi kemarin juga datang ke tempat saya berkunjung tiga orang anak muda. Ya, yang dua adalah memang aktif di saham. Satu lagi adalah pengusaha muda yang juga sangat aktif dalam bisnisnya, punya berbagai bisnis, ya bukan pengusaha besar, tapi kelihatan cerdas dan eh, ya masih agresif anak muda. Eh, Salah satu yang karena ada pedagang sahamnya kemarin ada diskusi juga mengenai pelatihan saham, pelatihan saham. Jadi pendapat saya begini, di masa depan itu dunia industri akan penuh dengan robot, otomasi, digital communication, sehingga pekerja industri akan menyusut. Hanya tinggal sebagian kecil saja eh, terdiri dari eh, yang mengerti teknologi itu manajemen. Contohnya adalah pesawat terbang. Pesawat terbang itu modal yang terbawa di pesawat terbang itu triliunan ya nilainya. Tetapi krunya ya cuma dua pilot di depan dengan tiga atau empat cabin crew di belakang. Dioperasikan hanya oleh sedikit orang. Di masa depan industri juga demikian. Eh, Ya tentu sekarang belum. Sedang berjalan ke arah sana. Kalau di Jepang dan Cina sekarang sudah ada yang namanya dark factory, pabrik gelap. Gelap karena malam nggak perlu lampu karena nggak ada orang di dalamnya. Hanya robot-robot yang bekerja, konveyor dan sebagainya, dan tiap beberapa detik keluar produknya. Jadi dan bekerja 7 hari seminggu, 24 jam, tidak ada jeda. Semua akan mengarah ke sana sebisa mungkin. Tentu sekarang ini lebih murah ya. Kalau kita beli robot seharga 1 miliar, itu bisa bekerja 4. Dapat ya robot itu 1 miliar sekarang, atau 2 miliar lah. Itu bekerjanya 4, menggantikan 4 tenaga kerja satu robot. Kalau 2 miliar harganya umurnya 10 tahun, itu berarti setahun 200 juta. 200 juta depresiasinya ya, biaya alatnya. Lalu eh, menggantikan 4 karyawan berarti 200 juta dibandingkan 4 karyawan kan murah sekali ya. Sekarang UMR saja 5 juta, tambah bonusnya katakan 75 juta per orang, tambah lagi lain-lainnya biaya apa namanya transportasi, makan, eh, kesehatan dan lain-lain. Jadi tentu robot jauh lebih murah dan lebih, lebih nurut ya. Lebih bisa diatur, ya, tidak perlu training dan sebagainya. Nah inilah masa depan. Lalu apa yang terjadi? Maka industri akan didominasi oleh modal besar yang bisa membeli teknologi tadi, bisa beli robot, bisa beli aplikasi, dan lainnya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Uang dari industri ini akan berputar di atas, ya. Di bawah ya ada juga untuk vendor ya, misalnya material dan sebagainya, tapi tidak lagi untuk karyawan. Ya mudah-mudahan nanti dengan teknologi digital ini, otomasi ini nanti muncul pekerjaan lain di luar industri yang manufaktur sekarang ada,
sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan bisnis. Kalau itu saya nggak tahu, saya bukan orang di bidang itu. Tetapi di dunia industri manufaktur sudah jelas masa depannya adalah makin sedikitnya para pekerja. Dan industri manufaktur akan semakin uh, besar jumlah produksinya. Setiap industri akan memproduksi jumlah yang sangat besar. Satu teman saya yang ahli ya di bidang IT menyebut itu ada tahapan. Di tahap itu tahap abundance. Produknya luar biasa banyak. Abundance. Berlebih. Ya gratis sih enggak ya, tapi banyak sekali. Ya, tentu jadi murah. Tetapi yang jelas, industri akan dikuasai oleh beberapa saja. Ya, kapital besar yang mampu mengalahkan saingan teknologi. Bila akan terjadi, uang akan berputar di elit bisnis dan negara. Negara kan bisa pajak. Negara bisa pajak. Jadi berapapun profitnya, negara selalu bisa ambil. Ya. Jadi yang uang akan banyak, uang industri ya, kalau uang yang lain saya nggak tahu. Uang industri akan banyak, industri manufaktur beredar di kapital besar dan di negara. Lalu kapital besar ini apakah masih perlu uang? Masih. Mereka akan cari uang di mana? Di bursa saham. Mereka pasti ingin ekspansi terus. Ya, pasti ingin menggulung modal terus. Itu sudah biasa ya di kalangan pemodal. Jadi saya merasa bisa salah ya, saya bukan pakar, saya hanya pelaku pedagang. Tapi saya melihat bahwa bursa saham akan terus membesar. Nah, bila bursa saham membesar dan pada saat yang sama masyarakat kekurangan pekerjaan, apa yang terjadi? Maka para generasi berikutnya yang punya modal akan masuk ke bursa saham. Dan menurut saya itu pasti. Kenapa? Karena generasi muda sudah terbiasa dengan digital teknologi. Kita sudah ngerti ChatGPT, sudah saya nggak tahu lah ya, tapi teknologi mereka sangat akrab. Dan tentu teknologi akan lebih memudahkan perdagangan saham. Jangan-jangan nanti mau beli saham apa tinggal tanya pada ChatGPT ya. Di masa depan nggak tahu. Tapi intinya adalah menurut saya generasi depan akan banyak masuk ke dalam bursa saham. Nah, inilah pentingnya belajar saham, mengenal dunia saham. Ya. Sedini mungkin, secepat mungkin, karena butuh waktu panjang. Saya sudah aktif di bursa saham 14 tahun. Ya, saya kira ya. Mulai dengan tahap awal, tahap belajar, tahap pontang-panting. Sekarang ya tahap aman aja. Ya, kalau kaya nggak juga. Ya aman, saya senang. Nah, ini perjalanan yang panjang untuk mengerti iklim di dalam bursa saham. Karena ini dunia tersendiri. Bursa saham ini dunia tersendiri yang bukan hari-hari kita. Dunia di mana kapital setiap hari itu bisa berputar triliunan. Ya, kemarin misalnya bumi, itu satu hari bisa 3 triliun, 4 triliun. Yang diputar, bayangin coba. Itu baru satu perusahaan, belum yang lain-lain. Itu tiap hari berputar. Jadi ini dunia yang amat aktif dan unik. Karena penghuninya unik. Penghuninya ada dari Wall Street, ya kapital besar, ada dari yang kecil-kecil, yang menengah, ada institusi-institusi, ada asuransi, ada lembaga pensiun, ada eh, oknum, ada retail orang seperti saya, pedagang-pedagang kecil, ya, ya ada pembohong juga ya, yang berusaha mengakali publik, mengakali masyarakat, ada juga. Yang masuk penjara juga ada ya, berasal dari bursa. Jadi ini satu dunia yang unik, punya ekosistemnya sendiri, yang tidak bisa dipelajari di luar atau pakai teori. Ada teori banyak, tapi
Anda akan bisa, Anda perlu beradaptasi terhadap alam yang unik ini, ekosistem yang unik, dan itu butuh waktu. Nah, supaya adaptasi Anda menjadi lebih cepat, belajarlah, ikutlah pelatihan saham. Kira-kira begitu. Tapi memang pelatihan saham juga harus dipilih-pilih, ya. Kadang ada juga yang, ya sorry ya, rada ngawur. Ya, carilah yang memang memberikan apa, memberikan, membantu Anda untuk selamat mencari rezeki di usaha saham. Ada kok yang begitu. Itu bisa ditanya kepada orang-orang yang alumni dari pelatihan tersebut. Ya. Karena alumni-alumni tanya dulu, ngobrol dulu. Contoh ya, saya pernah ikut satu pelatihan saham dulu. Saya sering waktu di awal-awal ya, saya ikut aja mana-mana gitu. Dan saya baca semua buku-buku. Ya, mulai dari bukunya terkenal tuh Ellen May ya, dan buku-buku lain saya baca. Pernah saya ikut pelatihan, saya bayar 19 juta untuk 3 hari. Hasilnya apa ya? Saya ngantuk. Karena saya sudah baca banyak, sudah belajar banyak. Waktu saya hadir di situ, saya tidak melihat satu kualitas yang spesial sehingga saya harus bayar 19 juta. Ya saya ngantuk aja 3 hari, tapi ya sudah nggak apa-apa. Saya jadi mendapat pengalaman. Jadi harus dipilih pelatihan yang memang membantu Anda, yang memang dengan jujur ingin memberikan Anda kompetensi. Ya saya bilang jujur ya, ini zaman sekarang penting karena paling susah itu jujur di zaman sekarang ini. Apakah Anda sungguh-sungguh ingin membantu orang? Jadi eh, ya kita nggak tahu orang zaman sekarang ya, tahu sendirilah. Carilah orang pelatihan yang memang jujur, sungguh-sungguh, kompeten untuk membantu Anda beradaptasi dengan dunia bursa saham yang unik dan seru ini. Uh, buat orang tua, para senior, menurut saya juga penting untuk mengerti bursa sahamnya atau ikut. Kenapa? Anda, mungkin Anda sekarang orang sukses. Anda akan mewariskan beberapa hal untuk generasi muda Anda. Bayangkan kalau hasil kerja Anda bertahun-tahun itu kemudian dibawa ke bursa saham oleh generasi muda Anda, yang kemudian dia mengalami kecelakaan karena belum cukup beradaptasi. Bisa, kecelakaan bisa. Saya sudah mengenal beberapa uh, ya pergaulan ya yang memang lebih besar kecelakaan. Ya kita nggak usah bahas lah ininya ya apa namanya penyebabnya, kasus per kasus beda-beda. Tapi intinya di bursa saham itu ada yang disebut fata morgana. Fata morgana, khayalan yang kelihatan ini nyata. Begitu dikejar, ternyata fata morgana hilang. Itu ada. Dan ada juga orang-orang yang menyebarkan fata morgana. Ini memang dunianya begitu ya. Fata morgana dikirim, dipromosikan. Kadang juga ada psikologis teror ya, orang ditekan, ya, saham dihancurkan harganya, dan orang menjadi tertekan, menjual saham murah, berbagai trik lah. Ya. Jadi eh, penting untuk saya juga mengalami kok ya, saya juga mengalami eh, minus yang cukup besar. Harga mobil baru ya, iya itu pengalaman. Nah, syukur saya bisa keluar dari itu karena sahamnya kebetulan cukup baik sehingga bisa di cover. Nah, orang tua juga sebaiknya mengerti paling nggak sebagian lah tentang dinamika bursa saham ini. Kalau bisa ya ikutanlah kecil-kecilan, sekedar untuk bisa berdiskusi dengan generasi muda Anda, dengan anak Anda. Ngobrol saja, sehingga dia nggak jalan sendiri. Takutnya, eh, ya anak muda ya,
masih eh, belum cukup adaptasi. Jadi, apa namanya? Ya kalau secara terukur nggak apa-apa ya. Misalnya saya pernah memberikan uang kepada anak saya, ya ini sekian kamu pakai di saham. Rugi nggak apa-apa. Ya nggak apa. Jadi rugi nggak apa-apa. Karena buat saya itu lebih penting. Kerugiannya sudah saya ukur, terukur, dan dia mengerti. Oh, ini dunia. Jadi harapan saya dia lebih lebih bijak di kemudian hari, ya, dalam melihat eh, kenyataan-kenyataan di dalam bursa saham. Itu justru mendewasakan. Jadi saya pernah kasih anak saya 30 juta rupiah, saya bilang ini masukkan ke saham dan buka rekening, ya, silahkan rugi, kasarnya begitulah, boleh rugi. Ya, setahun lebih kemudian baru saya tanya, gimana? Ternyata belum habis duitnya masih ada ya rugi sedikit. Jadi intinya adalah generasi depan akan masuk ke bursa saham karena suasananya seperti itu. Bursa saham akan makin canggih, makin besar. Sebaiknya beradaptasi jauh-jauh hari. Entah jadi investor, entah jadi pedagang itu pilihan. Saya sih menyarankan jadi pedagang karena seru. Kalau investor, Anda pilih pilih saham terus bobo, ya kan? Tunggu-tunggu. Anda tidak mengikuti dinamika dalam bursa saham. Ya, ini minat orang ya. Saya justru berminat mengikuti dinamikanya. Ada perang Ukraina, ada Donald Trump perang dagang, ada perang tarif, ada apa lagi? Ya, ada demo di jalanan. Nah, dulu waktu Habib Rizik demo, saya suka dapat duit itu. Ada Korea Utara lempar roket. Itu pengaruh terhadap harga saham. Ada isu seperti ini. Ada misalnya sekarang Goto, CEO-nya diganti, Patrick. Wah, itu jadi rumor. Kan seru. Jadi ada isu, kemudian kita lihat gejolak harga. Buat saya itu sangat menarik, menyenangkan. Ya, hal-hal yang demikian. Kalau saya fundamental investor, ya saya taruh duit terus saya bobok, tunggu-tunggu doa-doa. Buat saya nggak menarik. Tapi ini bukan soal hasil. Ya. Banyak investor seperti Lo Keng Hong dan lain-lain yang menyimpan uangnya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan jadi multi bagger. Ya, uangnya berlipat-lipat. Bisa. Ya. Kemarin juga ada yang cerita dia masuk satu saham, uang sekian ratus jadi sekian ribu. Bisa. Bisa. Silakan. Silakan. Minat beda-beda. Kalau saya memang menikmati, menyukai dinamika di dalam bursa ini. Buat saya itu uh, memperluas pengetahuan, wawasan, dan juga bergaul. Jadi masuklah pada training atau pelatihan saham yang baik, yang memang membantu, yang memang jujur ingin membantu pesertanya, bukan hanya sekedar cari uang daripada peserta. Demikian, uh, ini hanya sekedar anjuran ya, jangan salah paham. Saya bukan promotor bursa, saya cuma ingin sharing pengalaman saya, mudah-mudahan manfaat bagi teman. Terima kasih, selamat pagi.